Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi di setiap rumah itu pasti ada kuburan leluhurnya. Jadi mereka nggak susah-susah lagi ke atas gunung atau tempat pemakamannya. Jadi tinggal kalau mau sembahyang ya langsung ke belakang rumahnya aja gitu loh. Nah, terus di belakang sana tuh, waduh, tanahnya itu gede banget nih teman-teman. Ini kayak tanah konglomerat. Nani? Nah, teman-teman, saya lihat nih, mah persis. Mah. Có cái gì đâu à. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini rencana nggak tahu mau kemana, tapi pastinya tadi kita udah atur dan sekarang saya mau pergi di pasarnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah pasarnya ya. Jadi pasarnya ini mereka jual 12 jam sama 24 jam sehari gitu ya. Jadi pagi, siang, malam mereka juga ada jual gitu loh. Jadi di sini pasarnya berdekatan dengan toko-toko ya, yang jual mebel atau perlengkapan untuk tidur dan juga toko kelontong dan sebagainya. Terus di belakang tokonya ini pasarnya ini bercampur-campur ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada yang jual buah-buahan, ada yang jual toko kelontong, dan juga ada jual yang bunga, toko-toko sebagainya, dan juga ada yang jual ikan, sayur, dan sebagainya gitu loh. Jadi sangat lengkap sekali di sini, di pasar ini gitu ya. Dan lumayan banyak yang datang ke sini beli juga ya, karena ini adalah pusatnya. Terus kita langsung masuk ke dalam, dan kita lagi explore aja sih ya buat teman-teman lihat. Dan teman-teman, ini adalah tempat jual ikannya. Mereka nggak ada tempat kayak buat simpan meja gitu ya, cuma jual kayak di bawah gitu aja. Jadi teman-teman kalau mau beli ya tinggal masuk ke dalam aja. Yang pastinya teman-teman harus bisa bahasa Vietnam gitu ya. Jadi lebih gampang, soalnya orang-orang di sini, orang-orang lokalnya nggak terlalu fasih berbahasa Inggris gitu loh. Jadi ya kalau misalkan teman-teman visit atau berkunjung ke negara Vietnam dan masuk ke pasarnya, usahakan bisa juga ya bahasa Vietnam gitu. Dan di sini juga ada jual buah-buahan yang nggak ada di Indonesia, kayak sawo duren dan banyak lagi buah-buah yang lain gitu ya. Nah, kurang lebih begitulah penampakan pasar tradisional di negara Vietnam ini, teman-teman. Halo guys, jumpa lagi. Jadi sekarang kita lagi main ke rumah saudaranya istri saya ya. Jadi pas tadi masuk ke dalam gang, ternyata rumahnya ini gede banget ya teman-teman. Jadi saya akan tunjukin ke teman-teman, di rumahnya ini ada perkarangan kayak tanaman-tanamannya. Terus ada tanaman buah-buahan dan juga tanaman hias gitu. Oke, saya kasih teman-teman lihat dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat pohon keberuntungan yang ada dilapisin. Banyak banget ucapan-ucapan kongsi pacainya yang versi bahasa Vietnam ya. Dan juga ada lampion warna kuning. Nah, di sebelah kanan sini ada kayak perkarangan. Ini ada pohon gede nih. Jadi ini pohon gedenya ada jual di tepi-tepi jalan ya. Saya nggak tahu ini fungsinya buat apa, tapi banyak banget orang-orang beli ya, terutama orang kaya.
Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah perkarangan rumahnya. Jadi banyak banget tanaman. Ini pohon apa ya? Kayak ada cherry. Hah? Ini buah apa nih teman-teman? Nggak tahu bisa makan apa enggak ya? Nih. Jadi ada tanaman ini. Wah, ini tanahnya sih luas banget ya teman-teman ya. Ini kayak pohon-pohon kecil ya. Nah, ini kayak ada pohon buahan apa, saya nggak tahu. Terus saya nggak berani masuk ke dalam lagi karena udah nggak ada kayak trotoar gitu ya, tatakan semen gitu. Jadi di dalamnya agak berantakan. Saya takut masuk ke dalam nanti ada ular atau apa gitu ya. Soalnya ini kan rumahnya orang. Oke, saya lanjut jalan ke belakangnya lagi. Saya pernah cerita ke teman-teman kalau di rumah Vietnam itu setiap rumah pasti di belakangnya itu ada kuburan kan. Nah, saya mau tunjukin ke teman-teman, ini rumah saudaranya yang belakangnya ada kuburan. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di sana tuh. Nah kan, kelihatan kan? Nah itu ada kuburan leluhur mereka gitu loh. Saya nggak berani masuk ke dalam soalnya di bawah sini ada anjing nih, lagi nunggu saya nih. Pas saya nyebrang nanti dia pasti ngonggong dan kejar gua nih. Jadi nantilah saya ke sana dengan istri saya ya. Teman-teman, jadi di sebelah kiri sini juga ada kayak pekarangan buat tanaman pohon-pohonnya ya. Coba saya masuk ke dalam lagi ya, mau lihat ada tanaman apa aja. Kayaknya ini rumah besar banget tanahnya ya, sampai di dua sisinya ada perkarangan kebun sendiri gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Wow, ini pohon apa ya? Ini pohon pinang atau pohon apa ya? Saya nggak pernah lihat sebelumnya. Maklum saya tinggal di kota. Bukan sombong ya. Nah, terus ini pohon apa juga ya? Saya kurang tahu ini pohon apa. Banyak pohon yang saya nggak tahu nih teman-teman. Tanaman di sini juga nih. Mungkin ada di Indonesia, cuma saya jarang ketemu gitu loh. Nah, ini saya explore dulu ke dalamnya. Wow, gede banget sih ini. Mungkin ini saudaranya orang kaya nih, nggak tahu bisnis apa nih. Kok tanahnya bisa seluas ini ya? Wow. Itu pohon jeruk Bali kayaknya tuh, teman-teman. Ya. Coba saya masuk ke dalamnya. Ini sampai rindang banget, menghalangin jalan. Ini saya coba. Wow. Ini jeruk Bali nih, teman-teman. Saya nggak pernah lihat pohonnya nih. Baru kali ini nih. Wah, masih kecil-kecil ya, teman-teman. Nih. Ada pohon yang habis ditebang. Terus ada sumur lagi di sana tuh. Ada sumur tuh. Oke. Terus kita masuk ke dalam lagi di sini. Coba masuk aja. Oh, nggak ada lagi nih teman-teman. Itu udah seberang, itu udah tetangga ya. Ada pohon nangka nih teman-teman. Coba lihat nih. Pohon nangkanya nih teman-teman. Dilindungin ya. Nggak tahu itu dilindungin karena ada hama yang mengganggu atau ada pencuri. Tapi kalau pencuri sih nggak mungkin lah ya. Soalnya di belakang ini kan sebelah rumah orang, di tengahnya itu kan ada parit gitu loh. Jadi agak susah mau curi sih ya. Mungkin itu untuk melindungi hama aja sih sebenarnya. Oke. Jadi saya kembali lagi ke luar sana. Nanti saya akan ke dapurnya ya, di belakang rumahnya untuk ngelihat kuburannya itu, kuburan leluhurnya. Jadi sebelum ke belakang rumahnya, saya akan depan rumahnya dulu. Soalnya di setiap rumah, saya pernah membahas di video saya sebelumnya, kalau di setiap rumah di negara Vietnam itu pasti ada kayak tempat buat santai itu, kayak goyang-goyangan itu loh, yang buat tidur atau buat duduk gitu. Apa ya sebenarnya sebutannya, kayak ayunan gitu loh, yang biasa orang-orang sering buat itu di atas kapal itu, buat bersantai gitu atau buat bertidur gitu loh.
Nah, teman-teman bisa lihat di belakang dapurnya ini masih ada lagi nih teman-teman. Ini tanaman-tanamannya dan banyak banget pohonnya ya. Jadi ini sangat-sangat dirawat sekali ya teman-teman. Sebelah kanan kiri semuanya ada. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi di setiap rumah itu pasti ada kuburan leluhurnya. Jadi mereka nggak susah-susah lagi ke atas gunung atau tempat pemakamannya. Jadi tinggal kalau mau sembahyang ya langsung ke belakang rumahnya aja gitu loh. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sembahyang dulu. Nah, ini ada mungkin kakek neneknya gitu ya. Wah, ini sih cantik banget sih kuburannya nih teman-teman. Bisa lihat ya. Wow, mantap. Nah, terus di belakang sana tuh, waduh, tanahnya itu gede banget nih teman-teman. Ini kayak tanah konglomerat. Ini ada jalan lagi ke ujung sana. Kita langsung explore aja. Wow, banyak tanaman-tanaman nih teman-teman. Nah, ini ada kayak sungai kecil. Teman-teman bisa lihat nih. Jadi untuk ke rumah tetangga atau jalan seberang itu di tengah sini ada kayak sungai gitu loh. Nah, sungai kecil sih, bukan sungai gede. Mungkin parit buat pembuangan air-air jamban atau air toilet gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Waduh, ini tanahnya sih benar-benar luas banget loh. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Mah, posis. Mah. Có cái gì đâu à. Nah, ini ada pohon nangkanya, jadi teman-teman bisa lihat nih. Katanya ini dibungkus karena supaya enggak diganggu sama hama gitu loh. Nah, ini ada pohon pisang. Wow, itu ada jantung pisang nih teman-teman. Nani? Ya, ini luas banget sih teman-teman. Jadi belakang rumahnya ini nggak tahu berapa ribu hektar nih teman-teman. Tanaman apa aja saya kurang tahu nih teman-teman. Mohon dimaklumin ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jadi bisa lihat di sekeliling saya nih. Luas banget sih ini tanahnya ya. Sampai ke ujung sini. Sampai ke ujung sini aja masih termasuk wilayah dari rumah mereka gitu. Padahal rumahnya nggak terlalu gede ya. Itu rumah ya sedang lah buat suami istri tinggal gitu ya. Mungkin anak-anaknya udah tinggal di luar kota gitu kan. Jadi tinggal orang tua aja yang tinggal di sini gitu loh. Tapi mereka mempunyai tanah yang sangat luas gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah belakang rumahnya. Belakang tadi di belakang yang tadi. Suara apa itu tadi? Suara kodok ya itu. Gua ngomong dia ikut ngomong. Okay, let's go, Ma. Have frog here. When I talking ngok. Trời ơi, thì em kênh thì sai mà. Like snack cũng have nữa. Pray. Go first. Agak takut-takut nih teman-teman. Binatang apapun ada di sini. Tadi gua ngomong-ngomong tuh kodok malah nyahutin saya nih, ngok gitu. Nani? Aduh. Ini tanahnya luas banget ya. Jadi di belakang rumahnya ini kan ada kuburan, tadi udah saya shoot ke teman-teman lihat ya. Saya mikirnya itu kuburannya itu udah yang paling akhir itu tanahnya. Nggak taunya di belakang kuburannya lagi ini ada tanah lagi nih yang seluas ini nih teman-teman. Saya nggak berani masuk ke dalam, takutlah. Takut ada binatang apa gitu. Takut susah lari nanti ya. Nani? Oke. Aduh, rindang banget nih temen-temen. Iyo, jalannya aja ketutup dahan-dahan danting nih. Aduh.
Aduh, oke dah. Ayo keluar. Jadi ini adalah kuburannya nih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Mereka setiap hari sembahyang ya. Jadi mereka biasa ada sembahyang kayak buah-buahan gitu. Buah-buahan lah pastinya. Tapi kalau misalkan hari besar atau untuk memperingati hari kematian mereka ataupun hari ulang tahunnya mereka itu, mereka akan sembahyang kayak hidangan vegetarian ya, ya makanan vegetarian gitu. Soalnya ini kan kayak adat agama Buddha gitu loh, jadi harus ikut vegetarian. Kalau yang udah meninggal pasti akan terlahir kembali sebagai Buddha gitu loh, jadi makannya ya vegetarian aja. Tapi kadang ada juga yang menghidangkan makanan bukan vegetarian, kayak ikan ataupun dagingnya. Tapi jarang banget sih, kebanyakan orang menghidangkan makanan vegetarian gitu. Wah teman-teman, saya ketemu pohon yang udah lama banget nggak saya ketemuin ya. Dulu saya pernah main di rumah teman saya di Singkawang, dia ada tanam pohon kayak cherry ya, tapi nggak tahu ini sebutannya apa ya. Nih buahnya nih. Jadi kalau merah banget itu manis ya rasanya, dan kalau agak hijau ini rasanya nggak terlalu manis, tapi bisa langsung dimakan nih teman-teman. Nih, enak. Jadi sekarang kan nggak terlalu merah ya, rasanya itu kayak makan belimbing gitu loh. Pernah lihat kan yang star fruit yang belimbing itu, rasanya itu kurang lebih kayak gitu. Jadi ini nih di belakang saya ini pohonnya nih. Ini saya tunjukin ke teman-teman dulu ya. Nih teman-teman, ada lihat kan? Nah ini yang masih hijau nih. Ini ada lagi nih. Wah banyak sih ini teman-teman. Nggak ada ketemu yang merah ya. Banyak banget nih teman-teman. Nani? Pohonnya nih. Dulu saya kecil suka makan buah-buah ini. Ke rumah teman saya, main ke rumahnya pasti manjat pohonnya. Pohonnya kan ada yang tinggi, ada yang pendek, dan ini versinya yang pendek nih. Nah, yang tinggi itu saya manjat ke atas, langsung ambil buahnya ini, langsung makan gitu. Enak banget sih teman-teman. Dan di sini ada lagi nih. Ya, ini ada lagi. Ini adalah gudang-gudangnya nih teman-teman. Yang di sini nggak berbuah sih ya. Paling yang berbuah itu yang di sini nih teman-teman. Oke. Coba saya masuk ke dalam nih teman-teman. Petik satu lagi nih. Yang ini agak hijau juga sih ya. Agak manis sih. Berapa lah. Gak ada yang merah, susah cari yang merah. Tuh ada yang agak kekuningan itu yang di atas sana tuh. Susah ambilnya. Nah, nih buahnya teman-teman. Nih, makan lagi. Masih muda. Jadi nggak manis. Rasanya ya kayak makan belimbing hijau aja gitu loh. Rasanya gitu. Airnya juga banyak. Kalau agak merah sih lebih enak sih. Cuma susah lah, nggak tahu kapan baru merah tuh. Teman-teman bisa lihat nih. Jadi di luar pekarangan rumahnya ini masih ada satu tanaman lagi nih. Ini nih teman-teman. Ini kayak labu air ya. Panjang-panjang banget nih. Sampai bergelantungan kayak gini nih. Di belakangnya ada sungai itu. Ini gede banget nih teman-teman. Wah, segede tangan gua nih. Ini gak? Labu air, Ophusquas. Dan baru masuk ke dalam rumahnya gitu. Terus tadi saya sempat nanya ke istri saya, kenapa orang-orang sini suka banget beli pohon gede kayak gini ya. Terus kata istri saya itu, ini kayak mereka akan menghias pohon gede-gede ini untuk dihias di pekarangan rumahnya. Kayak bonsai lah gitu, tapi ini versi yang gedenya gitu loh. Jadi orang-orang sini juga aneh ya, menghiasi
pohon itu yang versi gedenya. Jarang lihat sih yang kayak gitu. Tapi ini udah termasuk umum sih ya di negara Vietnam ini, karena sebelumnya saya pernah lihat orang-orang jual di tepi-tepi jalan, jualnya yang kayak gini. Nah, setelah saya selesai mereview di pekarangan luar rumahnya, saya disuruh masuk untuk dihidangkan minuman es kelapa yang fresh banget, yang baru jatuh gitu ya. Jadi langsung ditebang, langsung dipotong buat kita minum gitu. Dan ini anak saya lagi mainin ayunan di depan rumahnya, ini yang di ruang tamunya ini ya. Oke, jadi sekilas dulu review rumahnya saudara istri saya. Nanti kita mau kemana saya masih belum tahu, saya cuma ikut aja. Nanti kalau ada hal-hal yang menarik lagi, saya akan shoot lagi, akan explore lagi ke teman-teman lihat ya, oke?